Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang KD pada 3.8 dan 4.8, yaitu menganalisis dan melakukan entry penyesuaian atau adjustment pada perusahaan jasa pada aplikasi MyApp Accounting. Nah, pada kali ini nanti saya akan menjelaskan soal kasus pada bengkel TKRO. Kenapa tidak saya teruskan soal kasus SPH? Karena nantinya soal kasus SPH itu menjadi dasar kalian untuk menganalisis dan mengentry jurnal penyesuaiannya. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang analisis bukti transaksi dari jurnal penyesuaian dan bagaimana cara entry-nya nanti ke MyApp Accounting, saya terlebih dahulu membuka file yang telah saya buat, yaitu pada kasus bengkel TKRO. Oke, di sini ada file yang telah saya buat, yaitu kasus pada bengkel TKRO. Nah, sebelum ke entry transaksi jurnal penyesuaian, sebenarnya pada akhir periode akuntansi, beberapa saldo akun bisa langsung digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Namun, terdapat beberapa saldo akun yang memerlukan penyesuaian saldo-saldo akun tersebut masih bersifat sementara, belum menunjukkan jumlah yang sesungguhnya. Hal ini terjadi karena selama berjalannya waktu telah terjadi perubahan. Tapi perubahan itu belum dicatat, oleh karena itu diperlukanlah entry jurnal penyesuaian. Untuk contoh yang pertama, saya memberikan contoh penyesuaian rekening koran. Nah, di sini ada bukti transaksi bahwa rekening koran diterima dari bank, ada pendapatan bunga sebesar 125.000 dan biaya administrasi bank 65.000. Berarti analisis untuk jurnal penyesuaiannya adalah bank charge sebelah debit 65.000, cash in bank sebelah debit 60.000, dan interest expense sebelah kredit 125.000. Nah, bagaimana caranya menginput ke dalam MyApp Accounting? Langkahnya adalah kita pilih bagian account, kemudian kita pilih record journal entry, kita klik. Nah, di sini tinggal kita tuliskan sesuai bukti transaksi pertama tadi. Ada tanggal 31 Desember 2021, kemudian memonya kita tulis jurnal penyesuaian rekening koran. Nah, untuk akunnya sesuai hasil analisis dari bukti transaksi tadi. Yang pertama ada bank charge, kita cari di sini sebesar 65.000. Kemudian yang kedua ada cash in bank sebesar 60.000. 60.000 ini didapat dari 125.000 dikurangi 65.000. Kemudian yang terakhir ada interest expense sebesar 125.000. Oh, kebanyakan. Oke, pastikan di sini out of balance-nya 0. Untuk mengecek jurnal sementaranya bisa diklik CTRL-R. Nah, kalau sudah yakin kita klik OK, kemudian kita record. Nah, selesai untuk contoh transaksi yang pertama. Nah, yang kedua ada penyesuaian tentang persediaan perlengkapan. Perlengkapan adalah bahan-bahan yang dibeli dengan maksud untuk digunakan dalam operasi perusahaan, tidak untuk dijual kembali. Jika selama periode akuntansi perusahaan tidak melakukan pencatatan pemakaian perlengkapan, maka pada akhir periode perlu dilakukan perhitungan fisik atas perlengkapan yang masih tersisa, sehingga dapat ditentukan jumlah perlengkapan yang terpakai pada periode yang bersangkutan. Jumlah pemakaian perlengkapan tersebut kemudian
dicatat melalui ayat jurnal penyesuaian. Sebelumnya diketahui perlengkapan tersedia adalah 1 juta. Nah, di bukti transaksi ini ada soal kasus persediaan akhir perlengkapan adalah Rp400.000. Jadi, perlengkapan yang telah terpakai adalah 600.000. Tetapi untuk kasus penyesuaian persediaan perlengkapan ini yang dicatat dalam jurnal penyesuaian adalah yang telah terpakai. Untuk jumlah perlengkapan awal atau perlengkapan tersedia di awal sebesar 1 juta itu pun bisa kita lihat di neraca saldo awal. Baik, berarti jurnal penyesuaiannya adalah supplies expense sebelah debit 600.000 dan supply sebelah kredit 600.000. Pencatatan dalam mayapnya adalah sama. Account, record journal entry, kemudian kita tuliskan tanggalnya tadi tanggal 31 Desember 2021. Untuk memonya kita tuliskan jurnal penyesuaian perlengkapan. Atau jurnal penyesuaian yang kedua itu juga boleh. Sebelah debit tadi ada supplies expense. Kita cari supplies expense sebesar 600.000 ya, yang dicatat adalah yang telah terpakai. Kemudian sebelah kreditnya ada supplies 600.000, kita enter, pastikan out of balance-nya 0, kemudian kita record. Oke, contoh transaksi yang ketiga ada penyesuaian penyusutan aktiva tetap. Pada setiap akhir periode, perusahaan biasanya harus mencatat pengakuan beban penyusutan atau beban depresiasi. Sebagai contoh, ada bukti transaksi dari penyesuaian penyusutan aktiva tetap, yaitu penyusutan peralatan diperhitungkan sebesar Rp1.250.000. Berarti analisis untuk jurnal penyesuaiannya adalah depreciation expense sebelah debit 1.250.000, kreditnya adalah equipment accumulation depreciation sebesar 1.250.000. Pencatatan dalam mayapnya kita pilih account, kemudian record journal entry. Tanggalnya masih sama, 31 Desember 2021. Memonya kita tulis jurnal penyesuaian penyusutan aktiva. Nah, kita masukkan tadi jurnalnya ada depreciation expense. Kita cari depreciation expense sebelah debit 1.250.000. Kemudian sebelah kreditnya ada equipment accumulation depreciation juga sebelah kredit sebesar 125.000. Kita enter, pastikan out of balance-nya 0, kemudian kita record. Oke, kita tutup, kita cancel. Kemudian contoh penyesuaian yang keempat, ada penyesuaian beban yang masih harus dibayar. Biaya-biaya yang sudah menjadi beban pada suatu periode, tetapi sampai akhir saldo periode belum dibayar dan dicatat. Harus dicantumkan dalam neraca sebagai utang beban, serta harus sudah termasuk dalam beban pada periode tersebut. Nah, di sini ada bukti transaksi memorial, yaitu gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar Rp1 juta. Nah, berarti analisis untuk jurnal penyesuaiannya, yaitu wages and salary expense sebelah debit Rp1 juta, dan di sebelah kredit ada expense payable sebesar Rp1 juta. Nah, pencatatan dalam mayapnya sama di account, record journal entry. Kemudian tanggalnya 31 Desember 2021. Memonya jurnal penyesuaian gaji yang masih harus dibayar. Di sebelah sini ada
debitnya wages and salary expense, kita cari wages and salary expense sebesar 1 juta rupiah. Kemudian kreditnya ada expense payable sebesar 1 juta rupiah juga. Kemudian kita enter, pastikan out of balance-nya 0, kita klik record. Oke, kita tutup dengan cancel. Yang kelima, ada penyesuaian beban dibayar di muka. Seringkali perusahaan melakukan pembayaran beban untuk beberapa periode mendatang. Dalam akuntansi ini diakui sebagai beban dibayar di muka. Apabila pada akhir suatu periode dijumpai beban-beban yang seharusnya dilaporkan pada periode mendatang, maka harus dilakukan penyesuaian. Nah, di sini ada contoh bukti transaksi memorial, yaitu asuransi dibayar tanggal 1 September 2021 sebesar Rp1.200.000 untuk masa 1 tahun. Nah, sebelum kita analisis jurnal penyesuaiannya, kita melakukan perhitungan dulu ya. Di sini perhitungannya pada tanggal 1 September 2021 dibayar asuransi sebesar Rp1.200.000 untuk masa 1 tahun atau 12 bulan. Nah, berarti dari September sampai ke Desember itu ada 4 bulan diakui sebagai beban asuransi. Jadi total beban asuransinya adalah 4 per 12 bulan dikali 1.200.000, ketemulah 400.000 sebagai beban asuransi. Kemudian bulan berikutnya dari Januari sampai bulan Agustus itu ada 8 bulan. Nah, ini diakui sebagai asuransi dibayar di muka. Jadi total asuransi dibayar di mukanya adalah 8 per 12 bulan dikali Rp1.200.000, ketemu 800.000. Untuk pencatatan dalam jurnal penyesuaiannya pun juga ada 2. Yang pertama dicatat sebagai beban, yaitu sebelah debit ada prepaid insur Rp800.000 dan di sebelah kredit ada insur expense sebesar Rp800.000. Jika dicatat sebagai aset, maka sebelah debitnya insur expense Rp400.000 dan di sebelah kreditnya ada prepaid insur sebesar Rp400.000. Nah, di dalam MyOb ini saya menggunakan jurnal penyesuaian yang dicatat sebagai aset. Maka saya masukkan di sini pencatatan dalam MyOb-nya adalah account. Kemudian kita pilih record journal entry, kita masukkan tanggalnya 31 Desember 2021. Memonya adalah jurnal penyesuaian asuransi dibayar di muka. Kemudian karena kita mencatatnya sebagai aset, berarti sebelah debitnya insur expense. Kita cari di sini adakah insur expense sebesar Rp400.000. Karena yang diakui sebagai beban tadi adalah Rp400.000 selama 4 bulan dari bulan September sampai Desember. Kemudian sebelah kreditnya ada prepaid insur Rp400.000. Kita enter, pastikan out of balance-nya 0, kemudian kita record. Oke, selesai. Selanjutnya ada penyesuaian yang ke-6, yaitu tentang penyesuaian pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka tidak boleh diperlakukan sebagai pendapatan, melainkan harus diakui sebagai utang, karena pada hakikatnya perusahaan belum memiliki hak atas pendapatan tersebut. Nah, sebagai contoh, ada bukti transaksi, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2021 diterima pendapatan sewa Rp1.200.000 untuk masa 1 tahun. Karena tadi
pendapatan diterima di muka itu harus diakui sebagai utang, jadi kita perhitungkan dulu utangnya di sini. Jadi nanti pencatatannya adalah sebagai utang ya. Tapi di sini saya jelaskan terlebih dahulu bahwa pada pendapatan diterima di muka itu bisa diakui sebagai dua, yaitu sebagai pendapatan, yang satunya sebagai utang. Tapi di sini untuk bengkel TKRO, untuk pencatatan pendapatan diterima di muka itu dicatat sebagai utang. Baik, untuk perhitungannya, yang sudah menjadi utang yaitu pada bulan Oktober pembayaran pertama sampai akhir bulan Desember. Itu ada 3 bulan. Jadi total utang sewanya adalah 3/12 bulan dikali Rp1.200.000. Ketemulah Rp300.000. Nah, ini nanti yang kita catat. Kemudian yang menjadi pendapatan perusahaan adalah bulan selanjutnya, yaitu Januari sampai ke September. Ada 9 bulan. Nah, jadi pendapatan sewanya adalah 9/12 bulan dikali Rp1.200.000, ketemulah Rp900.000. Nah, jika pencatatannya sebagai pendapatan, maka sebelah debit untuk jurnal penyesuaiannya adalah rent income Rp900.000 dan sebelah kredit ada prepaid rent sebesar Rp900.000. Jika dicatat sebagai utang untuk jurnal penyesuaiannya, sebelah debit ada prepaid rent Rp300.000 dan di sebelah kredit ada rent income sebesar Rp300.000. Baik, pencatatan dalam mayopnya kita catat sebagai utang. Berarti masuk ke mayop dulu, kita pilih account, kemudian record journal entry. Tanggalnya kita tuliskan tanggal 31 Desember 2021, memonya jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka. Nah, di sebelah debitnya ada prepaid rent sebesar Rp300.000. Sebelah kreditnya ada rent income. Rent income. Nah, di sini sebelah kredit, kemudian kita enter, pastikan out of balance-nya 0, kemudian kita record. Kita tutup dengan cancel. Selanjutnya, untuk yang terakhir ada penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima. Nah, apabila suatu pendapatan telah menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima pada akhir suatu periode yang bersangkutan, maka hal tersebut harus dilaporkan sebagai pendapatan pada periode tersebut dan dilakukan penyesuaian. Nah, di sini ada bukti transaksi memorial, yaitu diselesaikan jasa servis sebesar Rp300.000 dan dibayar bulan depan. Maka jurnal penyesuaiannya adalah income receivable sebelah debit Rp300.000 dan di sebelah kredit ada revenue sebesar Rp300.000. Pencatatan dalam mayopnya kita kembali buka account, kemudian record journal entry. Tanggalnya kita tulis 31 Desember 2021. Memonya adalah jurnal penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima. Baik, untuk di sebelah debitnya tadi ada income receivable, kita cari income receivable, totalnya ada Rp300.000. Kemudian sebelah kreditnya ada revenue, kita cari revenue sebesar Rp300.000 juga, kita enter, pastikan out of balance-nya 0. Kemudian kita record. Kita tutup dengan cancel. Selesai untuk penjelasan analisis transaksi pada jurnal penyesuaian perusahaan jasa dan entry transaksi penyesuaian pada perusahaan jasa.
Selanjutnya, saya akan memberikan tutorial untuk melakukan pemeriksaan jurnal entry penyesuaian atau adjustment yang telah kita lakukan. Yaitu sama, kita masih pilih di bagian account, kemudian kita pilih transaction journal. Kita klik, kemudian dipilih bagian general di sini karena kita akan melihat jurnal penyesuaiannya, kemudian kita set tanggal. Kita set misal tanggal 1 Januari 2021 sampai ke tanggal 31 Desember 2021. Kemudian kita enter. Nah, di sini terlihat bahwa tadi ada jurnal penyesuaian yang telah kita entry dalam Mayop. Kita cek satu persatu sesuai yang ada di bukti transaksi. Jika sudah sesuai, berarti kita close. Atau jika ingin mengedit, bisa kita klik tanda panah kecil di sini, kemudian kita edit. Atau kita hapus pun juga tinggal klik kanan, kemudian delete General Journal Transaction. Jika sudah selesai, kita klik OK. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.